Selamat pagi anak-anak kelas tengah. Sudah lama ya Bu Rina tidak jumpa dengan kalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kalian bertiga bisa bertemu dengan Bu Rina. Bagaimana kabarnya Glenn? Shalom sama Reva, bagaimana? Apakah masih di rumah baca-baca Alkitab atau tidak ini ya? Nah, anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi ini kita masih boleh atau bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Bu Rina hari ini akan mengajak kalian untuk nonton film ya tentang Nabi Elia dan Janda Sarfat. Anak-anak, sebelum bersama-sama kita mau lihat film, kemudian nanti Bu Rina juga akan menyimpulkan firman Tuhan, menyimpulkan dari kisah film yang kamu tonton. Mari kita akan berdoa dulu ya, supaya kalian bisa sungguh-sungguh dalam menyimak atau melihat tayangan film kartun ya. Anak-anak mesti kan seneng tau lihat nonton film kartun, seneng nggak ya? Yuk kita mau berdoa dulu ya. Semua berdoa, Glenn berdoa, Shalom berdoa, Reva juga berdoa ya. Yuk kita akan datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami anak-anak kelas tengah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan melalui cerita atau melalui film yang sebentar kami lihat bersama. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berpisah dengan teman-teman kami, tidak ada di satu ruangan atau tidak bisa menjadi satu, kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi Roh Kudus terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, film ini nanti itu terkisah tentang Nabi Elia dan Janda Sarfat ya. Itu nanti kisahnya kalian bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24 ya. Birina ulangi, nanti kalau kalian lebih jelasnya kisah itu bagaimana kisahnya bisa dilihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. Nah, silahkan anak-anak lihat tayangan video kisah tentang Nabi Elia dan Janda Sarfat. Silahkan. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya.
Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah ikuti filmnya tentang Nabi Elia dan janda Sarfat kan? Nah, film itu atau renungan kita pada pagi hari ini beri judul Tuhan Pasti Peliharaku. Anak-anak, dari kisah tentang Nabi Elia dan janda Sarfat ada dua hal yang penting tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Yang pertama, kisah Elia hari ini mengingatkan bahwa Allah senantiasa menolong dan menyelamatkan umatnya, ya, asalkan mereka setia dan taat kepadanya. Ya. Yang kedua adalah pertolongan Allah kepada manusia tidak ada hentinya, dan bahkan Allah memberi cara yang khusus untuk menolong manusia di luar akal dan kemampuan manusia itu. Nah, anak-anak, jadi baik Elia dan janda Sarfat semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah yang luar biasa. Nah, tidak hanya Nabi Elia dan janda Sarfat saja, anak-anak, ternyata kita pun juga demikian. Di situasi yang saat seperti ini, anak-anak tidak bisa sekolah, ya, libur terus, sampai mungkin kalian jenuh di rumah karena mungkin tidak lama tidak ketemu dengan teman-teman di sekolah, lama tidak ketemu dengan teman-teman yang di gereja, membuat kalian jadi risau, jadi galau, jadi jengkel, ya, karena tidak bisa kemana-mana. Harus hati-hati dan jangan kita khawatir. Firman Tuhan kali ini menguatkan kita semua, yaitu supaya kita itu percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan pasti peliharaku. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum Bu Rina akan tutup renungan kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan, ya. Ayat masnya bisa kalian buka di dalam Alkitabnya, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Bu Rina ulangi, Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, nanti kita akan baca, ya, baca bersama-sama. Sudah siap? Dibuka dulu. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Yuk bersama-sama kita membaca, ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita semua. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di besok minggu dalam ibadah sekolah minggu. Kita berdoa supaya kita semua dapat segera kembali ke rumah Tuhan, ke gereja bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Oh iya, lupa. Sebelum kita tutup, kita tentunya harus berdoa dulu walaupun kita di rumah masing-masing. Ya, yuk kita serius, ya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Yuk kita akan doa dulu. Yuk Glenn, Shalom dan Reva, doa, ya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan telah menyertai ibadah kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami dapat menerima firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan terus akan memelihara hidup kami. Tidak hanya Nabi Elia dan janda Sarfat saja yang disertai Tuhan, tapi kami juga disertai oleh Tuhan. Ayah ibu kami pun juga disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan akan terus sertai kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Ya,
Tuhan, kami percaya apa yang telah dialami oleh bangsa kami, Tuhan akan turut campur tangan, sehingga Tuhan akan segera pulihkan negeri kami menjadi seperti sedia kala, bahkan lebih baik dari semula. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.